Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagus Satrio dengan NIM 200413623454. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu mengenai organizational development. Nah, organizational development adalah perubahan yang terencana atau perubahan tersebut dalam bentuk pembaharuan dan modernisasi terus-menerus terjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan di masyarakat. Untuk dapat bertahan, organisasi harus mampu mengarahkan warganya agar dapat beradaptasi dengan baik. Teori dari praktik organizational development didasarkan pada beberapa asumsi penting, yakni manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota, dan pemimpin kelompok. Terus manusia sebagai warga organisasi. Lanjut ke atas dasar asumsi-asumsi di atas. Pengembangan organisasi diterapkan dengan sasaran hubungan yang lebih efektif antara departemen divisi dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi. Yang kedua, hubungan pribadi yang lebih efektif antara para manajer dan karyawan pada semua jenjang organisasi. Yang ketiga, terhapusnya hambatan-hambatan komunikasi antara pribadi dan kelompok. Dan yang terakhir, berkembangnya iklim yang ditandai dengan rasa saling percaya dan keterbukaan yang dapat memotivasi serta menantang anggota organisasi untuk lebih berprestasi. Perbedaan antara human resource dan organizational development, yaitu human resource atau yang biasa kita sebut dengan HR, dan organizational development atau yang biasa disebut OD, terpisah dengan jenis tanggung jawab yang berbeda. Meski sama-sama berhubungan dengan sumber daya manusia, keduanya bekerja secara independen di dalam organisasi. Meski demikian, ada juga perusahaan yang menggabungkan Departemen HR dan OD menjadi satu, di mana fungsi pengembangan organisasi juga menjadi tanggung jawab HR. HR lebih fokus pada proses yang berorientasi pada individu, mulai dari perekrutan hingga pemberhentian karyawan. HR menjalankan peran untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan SDM serta mengelolanya untuk mencapai tujuan organisasi. Organizational development memiliki fokus pada meningkatkan efektivitas organisasi dengan tetap berpegang pada budaya dan nilai organisasi, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, mengoptimalkan potensi karyawan dan membantu mereka meningkatkan kontribusi terhadap kemajuan organisasi, menilai masalah di dalam organisasi dan kemudian melakukan intervensi untuk menciptakan perubahan positif. Terus menyelaraskan perilaku orang-orang dengan strategi, struktur, proses, dan tujuan organisasi. Yang terakhir, membantu mempromosikan nilai-nilai organisasi. Sedangkan human resource memiliki fokus pada mengelola proses rekrutmen, retensi, dan kinerja karyawan, mengurangi resiko terkait pekerjaan, memastikan kepatuhan hukum dan mengelola hubungan industrial, menerapkan kebijakan dan prosedur, mengurangi biaya tenaga kerja, dan yang terakhir mempromosikan kesehatan dan keselamatan tempat kerja. Peran human resource. Nah, di sini ada beberapa peran human resource. Yang pertama, tanggung jawab HR adalah memastikan karyawan termotivasi, produktif, dan memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan perusahaan. Tugasnya mencakup manajemen kinerja untuk mendorong karyawan mencapai kinerja yang lebih tinggi, serta merancang sistem imbalan yang memuaskan dan adil, atau yang biasa kita sebut dengan apresiasi terhadap kinerja karyawan. Ini termasuk fungsi evaluasi dan penilaian kerja di periodik. Terus yang kedua, menarik kandidat berkualitas dengan menerapkan strategi proaktif dalam rekrutmen,
meningkatkan retensi, menekan turnover, dan menaikkan loyalitas karyawan. HR juga bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap jenis keterampilan baru dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kinerja karyawan atau passion, dan juga bisa disebut skills karyawan. Terus yang ketiga, administrator. Sebagai administrator yang menangani urusan karyawan sehari-hari yang terkait dengan pekerjaan, dari mulai penggajian, cuti, absensi, lembur, dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Dan yang terakhir, peran penting HR lainnya adalah menangani aspek legal ketenagakerjaan di perusahaan dengan pemahaman terhadap aturan perundang-undangan dan ketentuan hukum. HR memastikan perusahaan memiliki kepatuhan hukum dalam hubungan industrial. Nah, di sini ada satu hal yang menjadi titik temu antara human resource dan organizational development. Nah, di sini titik kumpulnya itu ada karyawan sebagai komponen utama organisasi yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan. SDM yang unggul cenderung lebih gesit terlibat dalam perubahan positif organisasi secara berkelanjutan. Nah, ada juga yang menjadi titik kumpul, titik temu antara human resource dan organizational development, yaitu SDM yang unggul bisa didapat dengan proses rekrutmen yang efektif dan dilanjutkan dengan pelatihan dan pengembangan yang tepat. Sekian, terima kasih dari saya Ardia Bagus Satrio, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Irfan Firdaus dengan NIM 200413623270 akan melanjutkan presentasi yang telah teman saya sampaikan. Kita di sini akan membahas HR controlling atau pengendalian sumber daya manusia. Pengendalian sumber daya manusia adalah pengendalian area fungsional yang berperan merencanakan, memeriksa, dan mengelola, termasuk suplemen informasi untuk area fungsional yang dipilih. Hal ini juga berkaitan dengan konkretisasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari manajemen sumber daya manusia, sama dengan penilaian pencapaian. Tugas pengendali utama adalah mengelola proses kegiatan sumber daya manusia dengan indikator sumber daya manusia, memantau, mengevaluasinya, dan mengambil tindakan korektif berdasarkan penyimpangan yang dilakukan. Proses ini dapat dibagi menjadi tiga kegiatan. Yang pertama, mendefinisikan tujuan sumber daya manusia, pemantauan dan evaluasi pencapaiannya, dan yang terakhir, transparansi dalam fungsi sumber daya manusia dan pendekatannya terhadap kebutuhan pelanggan. Alat pengendali SDM. Pemantauan dan evaluasi pencapaian tujuan SDM dilakukan melalui perangkat pengendalian sumber daya manusia yang menggunakan beberapa alat. Alat-alat tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan pandangan strategis atau operasional dan aspek kualitatif atau kuantitatif. Alat yang paling populer mencakup audit SDM, indikator SDM, standar SDM, statistik dan biaya SDM, dan survei kualitatif pendapat karyawan. Untuk alat komunikasi kuantitatif yang mencakup indikator personel kunci, kartu skor, dan inisiatif untuk mengurangi biaya personel. Dalam indikator kualitatif yang meliputi penilaian pengembangan pribadi karyawan, survei personil, analisis SWOT, dan skenario pengembangan. Kerangka kerja SDM. Untuk membentuk kerangka strategi sumber daya manusia, kita perlu mengidentifikasi karakteristik individu, antara lain pelanggan SDM adalah penguji, arsitek, dan karyawan dengan utilisasi tertinggi. Pekerjaan mereka didasarkan pada motivasi, kondisi kerja, dan kerja tim. Departemen SDM perlu fokus pada fluktuasi pekerjaan manajer, pelatihan, dan manajemen bakat. Yang paling penting dari semua proyek SDM adalah pelatihan, pendidikan, dan biaya terkait. Pelayanan SDM dapat dibagi menjadi 7 bagian sesuai dengan proses yang diketahui, yaitu antara lain rekrutmen, seleksi, orientasi, remunerasi, pelatihan, manajemen bakat, dan kekuasaan karyawan. Keterampilan dan kemampuan karyawan departemen SDM tidak relevan.
Dan kerangka kerja SDM selanjutnya, indikator kinerja utama dibagi menjadi 5 dimensi menurut pelayanan SDM dan pelanggan SDM, yaitu rekrutmen, seleksi dan orientasi, fluktuasi, remunerasi, pelatihan dan pendidikan, manajemen bakat, dan proses karyawan. Indikator difokuskan pada pelanggan SDM dan kerja tim mereka. Kemudian kita masuk kepada indikator SDM. Indikator SDM secara umum yang hadir dengan dua atau lebih solusi atau dengan satu solusi pada saat ini adalah yang pertama rekrutmen, seleksi, dan orientasi, yaitu mencakup biaya rekrutmen, jumlah wawancara dengan pelamar, kemudian fluktuasi, alasan untuk meninggalkan pekerjaan, tingkat pergantian pekerjaan, kemudian remunerasi dan gaji, tingkat kepuasan dengan remunerasi, kemudian pelatihan dan pendidikan, rata-rata jam pelatihan untuk satu karyawan, biaya pelatihan atau biaya tenaga kerja, total biaya untuk pelatihan dan pengembangan, biaya pelatihan khusus, dan total jam pelatihan. Kemudian selanjutnya komunikasi, tingkat kepuasan komunikasi antara karyawan dalam satu tim, tingkat kepuasan komunikasi karyawan dengan manajer, dan pelatihan komunikasi, kesadaran karyawan terhadap masalah internal, kepuasan tingkat komunikasi internal. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen kemampuan yang mencakup jumlah karyawan bakat yang teridentifikasi selama rekrutmen dan pelatihan karyawan berbakat. Kemudian yang terakhir organisasi kerja, penggunaan rasio waktu kerja oleh karyawan, volume pekerjaan atau waktu kerja, tingkat pengembangan karir, rata-rata jam lembur, jumlah proyek yang diselesaikan tim. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih untuk rekan saya yang sebelumnya. Di sini nama saya Akbar Putra Prayogo, NIM-nya 2004 134 23422. Di sini saya akan menjelaskan analisis SDM atau HR Analytics. Pada bab ini kita akan mengulas 4 topik ya, mulai dari definisi, cara analisisnya, jenis analisis, dan manfaat. Yang pertama-tama, analisis SDM itu adalah istilah yang relatif baru, yang pertama kali muncul dalam jurnal akademis tahun 2004. Nah, analisis ini didefinisikan sebagai persimpangan ilmu komputer, pengambilan keputusan, dan metode kuantitatif untuk mengatur, menganalisis, dan menjelaskan peningkatan jumlah data yang dihasilkan masyarakat modern. Nah, menambahkan komponen SDM menunjukkan bahwa analisis ini menyangkut orang-orang di dalam organisasi. Oleh karenanya, analisis SDM dapat didefinisikan sebagai identifikasi sistematis dan kuantifikasi orang-orang yang mendorong hasil bisnis dengan tujuan membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian cara analisisnya. Nah, terdapat 2 jenis data yang bisa kita gunakan dalam analisis SDM. Yang pertama dari data SDM dulu. Di data SDM sendiri kita punya 2 sumber data, yaitu sistem informasi SDM. Nah, sistem informasi SDM ini terdiri dari banyak hal. Dari demografi karyawan, misal nama, alamat, jenis kelamin, usia, etnis, pekerjaan, tingkat gaji, perkawinan, status keluarga, gaji karyawan, pekerjaan karyawan, riwayat promosi, riwayat kepelatihan, lisensi, sertifikat, dan masih banyak. Juga ada untuk data yang kita gunakan sebagai analisis, bisa dari sistem penggajian, perangkat lunak penjadwalan karyawan, alat perekrutan, atau survei keterlibatan karyawan. Berikutnya ada data non-SDM. Ya, analisis SDM juga melibatkan data non-SDM tentunya, yang berasal dari sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen di tiap perusahaan ini berbeda-beda, nggak semuanya sama. Misalnya, bisa menggunakan modul keuangan, modul pendapatan juga untuk sistem informasi manajemen ini. Bisa juga dari modul pemasaran, mulai dari kepuasan dan retensi pelanggan, juga dari modul produksi juga bisa sih dipakai. Nah, kemudian jenis analisisnya.
terdapat 4 jenis analisis STM yang bisa kita gunakan. Yang pertama analisis deskriptif, yakni hubungannya itu berdasarkan pada pola saat ini dan historis, dan fokusnya itu pada peningkatan proses STM tentunya. Kemudian ada analisis prediktif, didasarkan pada metrik STM yang mengukur hasil kinerja MSDM seperti efektivitas dan efisiensi. Kemudian ada analisis prospektif, yaitu menggunakan teknik statistik seperti pemodelan dan penambangan data, menggunakan data saat ini dan historis juga. Dan juga ada analisis jenis lainnya. Nah, jenis ini bergantung pada bagaimana mau melakukan analisis sentimen untuk menguji suasana hati personel atau karyawan dan mendeteksi sinyal apapun mengenai pemecatan, termasuk analisis jaringan sih, ini juga bisa dimasukkan. Nah, serangkaian alat analisis jaringan ini merupakan serangkaian alat yang memungkinkan identifikasi koneksi antara karyawan dalam organisasi yang berhubungan terhadap kinerja. Nah, kemudian tentunya analisis STM itu memberikan manfaat yang banyak bagi bisnis ya, terutama di bidang bisnis. Yang pertama dalam bidang perekrutan dan akuisisi bakat. Manfaatnya banyak banget karena dapat mengukur pengalaman kandidat dan mengumpulkan data umpan balik dari pelamar kerja. Analisis SDM mampu memberikan rekomendasi pada akhir proses rekrutmen yang mengurangi biaya dan waktu untuk mempekerjakan staf dengan identifikasi akurat dari kandidat yang paling memenuhi syarat. Kemudian dari pengukuran kinerja bisa berfokus pada masalah bisnis, misalnya produktivitas penjualan, efektivitas tenaga kerja, dan mengoptimalkan biaya tenaga kerja untuk mendorong pertumbuhan laba. Dalam retensi personil ini bisa menunjukkan pola tersembunyi untuk memahami pengunduran diri karyawan menggunakan metrik seperti kepuasan karyawan berdasarkan data historis dari bertahun-tahun yang lalu. Teknik pembelajaran mesin sering dapat menemukan faktor-faktor juga sih untuk mempengaruhi pengunduran diri yang sulit buat manajer amati. Kemudian manfaat berikutnya ada perencanaan tenaga kerja. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang diperlukan untuk persyaratan saat ini dan masa depan. Tentunya analisis SDM ini sangat membantu banget buat para HRD merencanakan tenaga kerjanya. Dan yang terakhir itu dalam menganggarkan biaya. Nah, manfaatnya itu para HRD bisa memantau dan mengelola mengenai berbagai biaya personil, berbagai biaya karyawan, analisis tren tertentu dan meramalkan evolusi masa depannya. Nah, mungkin itu aja presentasi dari kelompok 7. Maaf apabila ada salah kata ataupun kesalahan dalam melakukan presentasi. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.